apa sih hubungannya antara gender-based violence, antara sexual and reproductive health, hubungannya sama lingkungan itu apa? 1 derajat saja. Peningkatan 1 derajat dalam 1 minggu sebelum seorang ibu melahirkan itu meningkatkan kemungkinan bayi lahir meninggal sebanyak 6%. Kalau banjir, apa kabarnya nanti bayi yang baru lahir? Air bersihnya tidak tercukupi atau bagaimana, itu juga menjadi concern ya dari kita. Climate change bahkan bisa berpengaruh kepada ekonomi dan kemudian akan masuk kepada rumah tangga. Bahkan anak-anak tidak bisa makan. Laki-laki kan begitu. Juga perempuan yang selama ini bisa membantu pun juga kesulitan karena memang efek climate change is real. Sekarang udah tahu it's urgent, it's related. Terus kayak aku bisa apa sih gitu. Oke, hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik yang sangat unik. Hal yang tadinya menurut aku secara pribadi aku belum lihat benang merahnya. Tapi hari ini kita akan diskusi lebih dalam, yaitu mengenai concern dari UNFPA. As you know it, UNFPA itu bergerak di beberapa bidang mengenai sexual and reproductive health, mengenai women empowerment, mengenai equality and rights, dan juga mengenai gender-based violence. Correct, addressing gender-based violence. And there is also another topic yang ternyata sangat berkaitan dekat, tetapi jarang di-mention, jarang dibicarakan, yaitu sustainability, environment, dan climate change. Pertama kali mendengar mengenai two separate topic ini, aku nggak bisa nemuin nih apa sih hubungannya antara gender-based violence, antara sexual and reproductive health, hubungannya sama lingkungan itu apa? Mungkin there's no better person to start explaining it rather than Dr. Asti. Terima kasih Ayu, ini memberi experience buat aku, dan knowing Ayu juga sebagai aktivis lingkungan, jadi kayaknya kita berada di tempat di mana kita bisa saling berbagi, dan ada kakak dua yang bisa share tentang perspektif di Indonesia Timur juga. Tapi saya akan mulai dengan contohnya Ayu, bahwa sebenarnya berbeda dengan anggapan banyak orang bahwa ini isu yang berbeda, tidak berhubungan seperti yang Ayu bilang tadi. Dua isu ini sebenarnya malah sangat berkaitan erat, dan ini juga sudah evidence based atau berbasis studi, gitu ya. Contoh, jadi ada satu studi yang memotret bahwa peningkatan 1 derajat saja, 1 derajat Celcius pada saat 1 minggu sebelum seorang ibu melahirkan itu ternyata meningkatkan sebanyak 6% kemungkinan bayi dilahirkan dalam kondisi meninggal. 1 derajat saja. Peningkatan 1 derajat dalam 1 minggu sebelum seorang ibu melahirkan itu meningkatkan kemungkinan bayi lahir meninggal sebanyak 6%. Gitu. Jadi ini contoh bahwa hal yang selama ini kita pikirkan terpisah, tidak berkaitan, ternyata berhubungan erat. Lalu belum lagi, dan kita akan diskusi lebih banyak ini nanti, yang Ayu bilang tadi, kekerasan berbasis gender atau gender-based violence itu ternyata juga meningkat karena diperparah oleh perubahan iklim, gitu ya. Kita juga melihat bagaimana kesehatan seksual reproduksi perempuan, contohnya tentang menstrual hygiene, menjadi lebih sulit dalam konteks ketika air bersih sulit didapat, gitu ya. Perawatan bayi-bayi lahir, perawatan ibu melahirkan juga menjadi sangat sulit di konteks di mana pasca bencana alam, termasuk di situasi-situasi di mana air bersih aksesnya sangat sulit didapat. Jadi itu sedikit dari contoh yang menunjukkan bahwa kedua isu ini, kesehatan seksual reproduksi dan perubahan iklim, sebenarnya sangat-sangat berkaitan. Kalau mungkin Kauna dari Ambon ya, mungkin ada hal-hal yang kakak observe gitu di Ambon mungkin. Pengalaman saya lahir besar di Ambon, bahkan dari orang-orang sekitar. Di Ambon itu kebanyakan, ini pengalaman pribadi juga dari orang-orang sekitar, kebanyakan yang memegang peranan penting dalam sebuah rumah tangga, sebuah keluarga itu
suami laki-laki. Nah, perempuan sebagai istri kayaknya tuh di bagian timur sebagian orang punya pemikiran bahwa kalau perempuan itu tempatnya di dapur, tidak perlu terlalu berpendidikan yang tinggi. Nah itu termasuk dalam hal yang kita bahas tadi, kesetaraan gender yang representatif. Jadi menurut Beta juga bahwa ini berkaitan karena sebagian besar kasus di Ambon itu pernikahan dini. Jadi menikah saat mental belum siap, ekonomi mungkin belum siap, mempengaruhi banyak hal. Jadi setidaknya kalau mental belum siap, ada istri punya pemasukan lebih bagus nih, suaminya jadi insecure, terus jadi pikirannya kemana-mana. Kalau ada istrinya dekat dengan teman-temannya, walaupun itu secara profesional kerja, tapi itu menjadi salah satu hal yang membuat cemburu, terus jadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itu setelah mendengar penjelasan dari Dr. Asti bahwa perubahan iklim mempengaruhi dalam kesetaraan gender, itu mungkin salah satu contoh dari saya sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai ibu dari 2 anak juga, memang mempengaruhi sekali. Setidaknya kalau saya berpikir tidak ada air bersih, atau misalnya Ambon sekarang juga sering banjir. Nah kalau banjir itu isu perubahan. Iya. Kalau banjir, apa kabarnya nanti bayi yang baru lahir? Air bersihnya tidak tercukupi atau bagaimana, itu juga menjadi concern ya dari kita untuk lebih memperhatikan lingkungan. Punya sebuah contoh kasus. Boleh. Pernah itu di Jayapura itu ada banjir besar, karena curah hujan tinggi sekali. Kemudian itu hasil panen itu tidak bisa dibawa ke Jayapura, rusak di tengah jalan karena petani yang membawa hasilnya itu terjebak di banjir yang besar. Bayangkan untuk beberapa minggu itu tidak ada stok makanan. Di pasar orang tidak bisa berjualan, akhirnya semua orang harus berkompetisi untuk membeli dan harus menunggu dari luar untuk memenuhi stok pangan di sini. Itu saya rasa satu bukti yang sangat real bahwa climate change bahkan bisa berpengaruh kepada ekonomi dan kemudian akan masuk kepada rumah tangga. Bayangkan anak-anak tidak bisa makan, laki-laki kan begitu, juga perempuan yang selama ini bisa membantu pun juga kesulitan karena memang efek climate change real. Dan itu saya melihat itu kasihan itu orang yang datang dengan hasil kebun, pertanian itu terendam semua banjir karena terjadi di tengah jalan. Mau balik tidak bisa, mau datang ke Jayapura pun tidak bisa. Akhirnya semuanya rusak karena banjir yang besar itu. Dan ini bisa jadi sebuah the real case yang kita bisa sama-sama jadi berkaca bahwa memang itu sangat-sangat real dan ini penting untuk diangkat menjadi sesuatu yang urgent untuk sama-sama jadi concern kita menjaga lingkungan karena sudah pernah ada kejadian seperti itu. Ya, kita mungkin bisa move forward ke actionable plan. Kita sekarang udah tahu it's urgent, it's related. Terus kayak aku bisa apa sih gitu, atau apa sih yang harus dilakukan as an individual, as a community, or even as a government in the decision making gitu. Mungkin Kak Pice mau sharing sedikit your thoughts about what we can do. Yang kita bisa bikin sekarang sih menurutku yang youth participation. It is one of the keys karena sekarang kalau kita lihat contoh di Jayapura itu sudah banyak sekali anak-anak yang komunitas anak muda yang sudah mulai concern dengan lingkungan. Kemudian mereka juga concern untuk setiap minggu tuh reaksi untuk angkat sampah. Kadang kan orang cuma bisa ini padunya bagus, tapi kotor. Tapi mereka ini bukan yang yang banyak kotor ya udah dibersihkan. Itu sudah mulai ada. Sensor dikit. Oke, jadi itu sudah mulai ada teman-teman yang sudah mulai aktif untuk menyuarakan. Kan kemarin ada satu action yang bagus sekali yang sempat viral di Jayapura. Jadi di hutan bakau itu sudah ditimbun dengan karang, sangat luas tempatnya. Kemudian teman-teman yang concern lingkungan itu pakai drone dan melihat bahwa itu
sudah sangat merusak lingkungan. Sedangkan bakau itu yang jaga berasnya di jembatan merah. Itu salah satu yang hutan bakau yang penting buat bukan hanya buat masyarakat, cuma masyarakat lokal pun umum bergantung kepada hutan bakau. Benar. Mereka dan hutan itu memang khusus untuk perempuan untuk adat di kampung Pebati. Jadi akhirnya banyak anak muda mulai concern di situ dan mulai viralkan di sosial media, dan akhirnya pemerintah turun untuk langsung ban tempatnya, dan sekarang memang sudah betul-betul di ban untuk tidak dilakukan pembangunannya. Jadi that's how the youth participation power untuk terlibat itu bisa menjadi sebuah hal yang bisa dilihat. Apalagi kita ada di zaman sosial media. Dan kita bisa engage langsung dengan pemerintah yang saya lihat kayaknya kalau pemerintah sekarang dari waktu ke waktu sudah mulai pakai sosial media sebagai media berinteraksi dengan masyarakat. Youth dengan kita punya jumlah populasi yang besar, kita bisa terlibat dan memberikan kontribusi untuk perubahan seperti itu. Luar biasa, very concrete. Dan kita yang di Jakarta, aku kebetulan nggak pernah dengar isu ini juga, jadi maksudnya it's amazing to learn ternyata the youth in Papua tuh very passionate untuk begitu menjaga alamnya, menjaga sumber pencaharian untuk mama-mama Papuanya. It's amazing. Kalau Kak Ona mungkin ada masukan gitu atau ada ide mengenai kita tuh sebenarnya harus gimana sih? Karena saya tinggal di Ambon, jadi sekarang di Ambon itu sering banjir karena mungkin drainase airnya tidak bagus, dan mungkin pembangunan yang sudah semakin padat. Lalu kalau curah hujan tinggi, drainase airnya tidak bagus. 1 hari 2 hari hujan sudah banjir, dan banjirnya itu selalu di tempat yang sama, Jadi semoga kalau berikutnya ada pembangunan lagi dari pemerintah ataupun dari mana saja bisa memperhatikan aspek-aspek sebelum pembangunan itu. Jadi kalau mau bangun, bagaimana supaya memang daerah ini pembangunan ini tidak menyebabkan banjir nantinya. Dan sebagai seorang ibu, terima kasih juga Dr. Asti sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Jadi saya sebagai seorang ibu punya 2 anak perempuan yang patutnya saya harus punya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan saya harus punya pengetahuan yang bagus supaya saya pun bisa menjaga dan mengajarkan anak-anak saya untuk bagaimana menjaga diri, untuk bagaimana bilang ke dua yang perempuan itu dia punya hak dan punya kemampuan yang sama dengan laki-laki. Jadi dong tidak akan insecure. Kalau orang Ambon bilang mau hati, kalau orang Ambon bilang mau hati dong, saya akan mau hati untuk explore dong punya kemampuan diri, explore dong punya bakat, atau mungkin dong bisa jadi salah satu orang yang bisa membangun dan punya negeri sendiri. Amin. Kita juga berharap bahwa isu ini akan jadi isu yang menjadi konsentrasi buat Kapong sama wilayah timur, Delta dan Delta kecil, bahkan seluruh Indonesia ya. Karena ini ada banyak sekali ibu-ibu atau anak-anak bayi di Indonesia yang mungkin kekurangan air bersih dan yang mungkin adalah dampak dari Jadi itu poinnya, salah satunya adalah ketika mau membangun mungkin memperhatikan aspek-aspek sebelum pembangunan itu sendiri. Dan yang kedua, sebelum menikah punya mental yang siap, harus punya persiapan. Itu harus punya persiapan, bukan hanya ekonomi. Harus punya mental yang siap, karena orang yang siap saja tekanan dalam rumah tangga itu besar. Jadi tekanan sosial juga besar. Jadi semoga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga karena berbasis gender ataupun
karena masalah perekonomian. Karena itu semua mungkin memang betul dampak dari itu. Thank you so much, Kakak Ona. Iya, yang tadi Kakak Ona sebutin juga relevan sekali, apalagi mengenai pembangunan. Kita bicara Indonesia sebagai negara berkembang yang aku yakin ke depannya kita akan terus punya terobosan dalam infrastruktur, dalam kita punya inovasi-inovasi dalam membangun gitu. Mungkin yang satu hal yang sangat penting untuk ditekankan bagi kita juga yang anak muda ya, the future generations who's going to build Indonesia adalah saat kita bicara mengenai membangun itu nggak melulu nggak hanya infrastruktur gitu, tapi kita membangun untuk kemajuan in the extent that we need to know how to balance development and sustainability. Ini sesuatu yang mungkin terdengar logical, simple, yang kayak udah pasti, tapi sebenarnya in practice sangat sulit dan sangat spesifik per area-area, terutama kita bicara Indonesia begitu luas dengan kondisi lingkungan dan kondisi alam yang sangat berbeda-beda gitu. Jadi mungkin satu hal yang sangat penting berkaca dari pengalaman pembangunan di Indonesia Timur, di Papua, di Ambon, ke depannya saat kita melakukan pembangunan berkacalah dari pembangunan yang sudah pernah kita lakukan dan dampaknya. Jadi bisa menyeimbangkan, knowing what to sustain and how you can develop without leaving environmental issues behind for your future generations. I think that's very very important. Juga kalau misalkan karena kita bicara skala Indonesia yang sangat diverse begitu, mungkin kita tentu memperhatikan konteks dibangun di mana seperti culture-nya. Jadi ada banyak masalah seperti di Papua yang pembangunan kelapa sawit kemudian di hutan, akhirnya bukan hanya menyebabkan climate change, tapi juga orang harus bergeser ke tempat yang jauh lebih dalam untuk bisa hidup lagi. Sedangkan membangun hidup di perkampungan it takes generations. Of course, I can imagine. Can you imagine when kelapa sawit datang and replace the forest, the jungle, and people have to move ke dalam lagi, cari air lagi, kayak balik ke hunter gathering lagi, jadi kayak dari awal lagi, cari air bersih, cari imam, membangun lagi. Jadi itu memang penting sekali untuk siapapun yang punya. Walaupun sekarang kita nggak bisa bikin perubahan, tapi we are the next generation, we are the very next. Jadi kalau kita yang nanti akan membangun, baru kita perhatikan hal-hal yang sangat konteks. Betul. Bisa membangun daerah kita bukan soal infrastruktur, tapi juga manusianya menjadi penting seperti pendidikan. Perempuan harus bisa akses, semua orang harus pendidikan itu kan inklusif untuk semua orang. Jadi kalau semua orang bisa mengakses pendidikan, mungkin hal-hal yang menjadi masalah bisa akan berkurang karena ada banyak orang-orang yang bijak yang bekerja. Benar-benar. Bicara mengenai konteks ya tadi, very very important. Bagaimana ya tadi Kak Pice bilang, anak-anak muda itu selain menjadi the very next generation, tapi harus mulai dari sekarang di-include dalam decision making gitu. Youth, women dalam pengambilan keputusan, seperti tadi Mbak Asti juga kita sempat sharing session bicara mengenai pengambilan keputusan terkecil aja dalam keluarga, dalam desa, apalagi nanti saat mengambil keputusan mengenai pembangunan yang lebih besar lagi. Mungkin Dr. Asli juga ada masukan bagaimana sih sekarang apalagi yang bisa kita lakukan untuk membantu isu-isu ini. Ayu tadi, kalau saya mewakili UNFPA, meningkatkan kesadaran tentang isu ini menjadi sangat penting dan membuka akses yang besar untuk pendidikan, termasuk pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif menjadi sangat-sangat penting. Karena kan udah lihat kaitannya, semakin banyak orang tahu, paham kaitannya, semakin banyak orang tahu harga yang harus kita bayar ketika kita abai tentang isu ini, itu akan semakin bagus. Dan ketika semakin banyak orang muda yang terlibat dan punya pendapat, punya suara, punya masukan, inovasi, kreativitas untuk pemecahan masalah yang kompleks ini, itu tentu saja meskipun isunya sangat kompleks, kita bisa atasi bersama gitu. Jadi
Sebenarnya ini juga salah satu yang dilakukan oleh UNFPA melalui proyek pendidikan kesehatan seksual yang komprehensif di luar sekolah dan kaitannya dengan perubahan iklim. Karena kami lihat remaja banyak juga yang dalam konteks di luar sekolah. Kak Tice tadi udah mengingatkan, nggak ada satu panacea, satu obat mujarab, satu masalah diberesin. Nggak ada yang one size fits all, satu yang fit di Jakarta akan fit di semua daerah di Indonesia, nggak ada yang seperti itu. Tapi kemudian ini langkah konkret di Indonesia Timur, bekerja dengan orang-orang lokal, artis-artis lokal yang meskipun juga go internasional dan go nasional, tapi secara lokal kita mikirin bareng kemudian apa yang bisa kita lakukan. Kita promosikan tentang partisipasi orang muda gitu. Karena dengan partisipasi orang muda yang sudah tercerahkan tentang isu-isu ini yang sudah kita bicarakan tadi, ada banyak sekali peluang yang bisa kita pakai untuk mengatasi permasalahan ini.